Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya sekarang? Kita lagi berada di hari ketiga kegiatan MPLS 2021-2022. Kali ini aku lagi ditemenin sama teman aku yang kemarin kan Kak Davin ya. Sekarang Bel, sini Bel. Gimana Bel, semangat? Semangat lah. Nah, teman-teman, sebelum acara dilanjutkan, kalian jangan lupa buat absensi di kolom komentar dengan mencantumkan nama lengkap kalian. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita yang bernama Fari. Berdoa dimulai. Sebelum kegiatan MPLS hari ketiga ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, agar adik-adik lebih semangat lagi, kita nyanyi bareng yuk lagu daerah Ler Ilir. Gaskan! Habibillah, tawassal
Marilah kita maju dan kobarkan jiwa, semangat Pancasila. Bangkit dan tegakkan cita-cita yang mulia untuk Ibu Pertiwi bersama Manbaul Ulum. Manbaul Ulum sekolah kita, sekolah yang mencerdaskan bangsa. Manbaul Ulum sekolah Islam, berilmu, beramal, bertakwa. Marilah kita maju dan kobarkan jiwa, semangat Pancasila. Bangkit dan tegakkan cita-cita yang mulia untuk Ibu Pertiwi bersama Manbaul Ulum. Bel, bel. Ah, bel. Ah, bel. Sitokin. Bel. Tadi kan udah nyanyi tuh part Manbaul Ulum kan? Iya. Nah, sekarang ini ada materi nih yang kita hadapi dulu nih. Apa tuh? Materi pendidikan karakter anak yang disampaikan oleh Miss Kiski. Simak yuk. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Miss Kisti di sini di hari MPLS yang ketiga. Dan kali ini temanya adalah tentang memanfaatkan gadget selama sekolah daring atau sekolah online. Nah, sebelum kita bicara lebih luas lagi, ayo kita mengenal gadget yang ada di sekitar kalian. Yang pertama tentu saja handphone kecil ini atau biasa disebut sebagai smartphone. Yang kedua tablet, kemudian komputer, atau bahkan kamera digital yang kamu punyai itu juga termasuk gadget yang bisa kamu gunakan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, hari ini Miss Kisti akan fokus membicarakan tentang memanfaatkan handphone, ya, gadget handphone selama pembelajaran online. Nah, seperti yang kamu ketahui bahwa sebenarnya handphone itu atau smartphone ini itu digunakan sebagai media komunikasi awalnya, ya kan? Kamu tahu dulu itu masih telepon biasa, kemudian wireless, kemudian ada pager, kemudian ada handphone kecil mulai dari monofonik, polifonik sampai touchscreen sampai akhirnya jadi seperti ini, ya kan? Nah, biasanya kalau kamu handphonean di rumah, kamu biasanya apain? Selain chatan, Instagraman mungkin, main TikTok, kamu biasanya apa? Main game, Mobile Legends, PUBG, FF, atau seperti game puzzle seperti Coin Master atau Sugar apa sih, Candy Crush ya? Nah, mana yang biasanya kamu mainkan? Atau semuanya? Nah, selain bermain game, sebenarnya kamu bisa memanfaatkan handphone dengan baik. Yang pertama, memang sebagai media komunikasi, kamu bisa menghubungi orang tua kalian, teman, guru, bahkan kamu bisa memperluas jaringan sosial kamu lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar kalian atau komunitas-komunitas yang mungkin kamu sukai untuk kamu pilih. Nah, yang kedua, dijadikan sebagai media refreshing. Tentu saja, media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, kemudian ada Telegram, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya, tentu saja sebagai media refreshing bagi kalian. Kalau kalian bosan, kalian sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, maka biasanya kalian membuka handphone kalian dan membuka satu media sosial kalian untuk membuat kalian refresh, karena di situ ada infotainment, ada informasi yang lain, dan juga mungkin kamu kepengen update tentang info terbaru yang ada saat itu atau saat ini. Nah, yang ketiga, biasanya handphone kalian itu dijadikan sebagai media referensi atau mengakses informasi. Nah, kayak gimana sih? Kamu biasanya apakah selama ini mengakses informasi hanya lewat Google aja? Browsing, misalnya nih, kamu nggak bisa kamu nggak ngerti artinya tentang rotasi bumi. Nah, kamu searching di Google dengan cara rotasi bumi. Kemudian muncullah berbagai teks tentang menjelaskan tentang rotasi bumi itu. Selain di Google, kamu juga bisa, kalau kamu suka nih ya, nonton video menjelaskan dari orang, biasanya kamu bisa pakai YouTube dengan cara
rotasi bumi adalah, atau rotasi bumi atau pengertian rotasi, asalkan menuliskan keyword yang bagus, maka akan muncul nih penjelasan di YouTube tentang rotasi bumi. Tapi sebenarnya ada juga cara yang lebih efisien dan singkat lewat media sosial Instagram kalian atau TikTok kalian. Kamu tahu kan, kalau misalnya di TikTok atau di Instagram itu kamu bisa searching informasi yang sebenarnya cukup efisien dan tidak memakan waktu. Karena kalau YouTube kan biasanya bisa 5-30 menit atau bisa 1 jam ya. Tapi kalau di TikTok atau di Instagram palingan cuma 30 detik atau sampai 1 menit. Nah, gimana caranya? Pasti sebenarnya kamu sudah tahu, cuman kamu jarang memanfaatkannya. Jadi kamu bisa menggunakan hashtag di search bar ya, di tombol search yang biasanya gambar seperti lingkaran ada garisnya itu, kamu tinggal nulis aja rotasi bumi. Maka baik di Instagram maupun di TikTok kamu bisa mendapatkan video singkat atau penjelasan singkat yang sebenarnya lebih mengena daripada kamu harus membaca panjang atau kamu menyaksikan video yang panjang. Jadi kalau nanti pembelajaran secara online, kemudian gurumu misalnya menjelaskan tentang rotasi bumi, kamu masih bingung nih, rotasi bumi itu kok aku masih belum mudeng ya, gimana ya? Nah, kamu bisa mencari di Instagram atau di TikTok dengan cara menuliskan hashtag itu. Nah, selain itu sosial media juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk berinovasi diri, mengkreasikan diri. Jadi Instagram atau TikTok kalian itu atau YouTube kalian misalnya kamu punya, itu tidak hanya sebagai bahan untuk kalian show off, pamer foto, pamer video, joget-joget aja, tapi sebenarnya kamu bisa memanfaatkan media sosial itu untuk berkreasi diri, untuk berinovasi diri. Caranya gimana? Nah, kalau tadi misalnya Miss Siti sudah menyebutkan tentang kamu suka main game nggak sih, seperti Mobile Legends for example. Nah, kalau kamu ya suka main game misalnya, kamu bisa kok, kalau kamu suka ngevlog, kamu bisa record, atau record itu Indonesianya apa ya? Merekam mainan kalian, permainan kalian, kemudian kamu upload di YouTube seperti gamer-gamer itu. Nah, memang kamu tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. 2 kali post, 3 kali post, kamu meminta followersmu atau subscribermu itu banyak, itu kayaknya nggak masuk akal. Kamu masih ingat kan, kalau kamu tahu ya, di Instagram itu ada infografik. Nah, infografik itu butuh 12 tahun untuk mengembangkan media sosialnya sehingga menjadi seperti sekarang. Nah, kalau kamu memang sangat tertarik atau kamu punya hobi ya sesuatu, misalnya hobi masak, atau misalnya kamu suka ke kafe nih, kamu suka kayaknya kafe-kafe di Gresik ini berjamuran ya, ada di mana-mana. Kamu boleh setiap kamu datang ke kafe, kamu foto minumannya, kamu foto menunya, kamu foto suasananya. Kemudian kamu bikin akun TikTok atau akun Instagram atau mungkin YouTube kalau kamu suka ngevlog. Kemudian kamu membahas tentang info perkopian di Gresik atau di sekitarnya. Atau kalau kamu suka masak, kamu bisa memasak, memberikan tips ke audiensmu untuk bagaimana cara masak yang benar, atau misalnya kamu memberikan tips atau kamu men-share menu-menu baru sesuai dengan kreasi kalian. Kalian boleh kok minta tolong teman, orang tua, bahkan saudara untuk membantu mensupport hobi kalian itu. Nah, hobi bisa jadikan manfaat bagi dirimu sendiri juga bagian orang lain. Nah, itu juga kamu bisa mendapatkan uang di situ. Tapi ingat ya, semuanya itu butuh proses. Kamu nggak bisa 1 bulan, nggak ada followersnya sih, 2 bulan, nggak ada followersnya sih. Ingat, kamu perlu mengembangkan diri dan tidak putus asa. Kalau kamu tekun, telaten, insya Allah itu akan bisa besar seperti sosial media yang terkenal yang lainnya. Nah, selain itu untuk mengakses informasi, kamu juga bisa nih follow akun-akun yang memang memberikan edukasi tertentu. Contoh misalnya, kalau kamu suka bahasa Inggris, di Instagram kamu bisa nih follow guruku Mr. D. Nah, dia ini bule dari Amerika, tapi dia tinggal di Indonesia sudah lama, dia sudah fasih bahasa Indonesia, dan dia biasanya memberikan pembelajaran tentang bahasa Inggris atau pengucapan bahasa Inggris atau tentang grammar, atau kadang-kadang dia tuh juga dapat tantangan dari followersnya, misalnya mengartikan bahasa gaul Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, penasaran kan? Nah, coba kamu follow akun Instagram dari guruku Mr. D. Atau mungkin yang suka matematika, kamu tahu nggak Jeremy Pauline? Nah, Jeremy Pauline ini adalah mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang, maksudnya kuliah di Jepang, dan dia sering nih membagikan tips bagaimana mengerjakan soal matematika yang cepat
tapi tepat. Nah, jadi kalau kamu nih sosial Instagraman, TikTokan, kamu jangan fokus ke entertainment doang, tapi kamu juga harus mengembangkan dirimu serta berinovasi agar handphonemu ini itu bisa bermanfaat dan kamu bisa memanfaatkannya dengan amat sangat baik selama pembelajaran online ini. Selain itu, kamu bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Contoh misalnya yang suka bahasa Inggris ada Duolingo, ada U-Dictionary, atau misalnya yang suka matematika atau kamu pengen mengasah matematika kalian bisa download Math Workout, atau kalian bisa Brainly atau Ruang Guru. Nah, itu kamu bisa download aplikasi-aplikasi yang bisa membantumu untuk berkembang, karena mau nggak mau ya selama pandemi ini kamu harus belajar sendiri. Kamu harus belajar lewat pembelajaran materi yang diberikan oleh gurumu secara online, baik berupa video maupun berupa teks seperti PPT dan sebagainya. Nah, sepertinya itu aja yang bisa Miss Kisi sampaikan kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan nih, tadi apa sih aplikasi yang digunakan, yang disebutkan sama Miss Kisi, kalian boleh nanya di kolom komentar. Nanti Miss Kisi akan berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Atau kalau misalnya Miss kasih tips dong gimana caranya mengembangkan diri lewat akun TikTok biar nggak nari-nari aja gitu, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu, boleh banget. Nanti kamu bisa menulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti Miss Kisi akan menjawab sebisa Miss Kisi. Oke deh, kalau gitu itu aja dari Miss Kisi. Ingat ya, stay healthy karena memang situasinya lagi tidak menentu banget. Jadi kamu tetap di rumah, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau memang kalian harus keluar, ingat bener-bener pakai masker, bawa hand sanitizer, dan stay healthy, keep healthy, and see you next. Assalamualaikum. Apa tuh ya apa yang dibilang sama Miss Kisi tadi? Ya kamu sih kerasunan app mulu, otaknya tuh isinya app terus top up terus. Iya sih benar, aku terlalu banyak main HP. Yuk kita dengar pelajaran dari Pak Ajib yuk. Peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kayaknya seru. Iya, kayaknya seru banget tuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anakku sekalian, peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang sekaligus nanti akan menjadi siswa SMP Islam Mambalulum Kebomas Gresik di tahun pelajaran ini di kelas 7 yang kami sayangi, yang kami banggakan. Marilah pada kesempatan ini kita menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dengan jarak jauh dalam rangka melaksanakan satu kewajiban sebagai siswa SMP Islam Mambalulum yang baru atau yang akan memasuki kelas 7 dengan kondisi yang masih pandemi ini. Patut kita syukuri bahwa kita dalam keadaan sihah wal afiyah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga keluarga kita, keluarga kalian semua dan keluarga besar SMP Islam Mambalulum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang selalu kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, terkhusus pertolongan yaumul qiyamah di hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dan di belakang beliau kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak sekalian, pada pagi hari ini perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Najib Muntari, sarjana agama, yang ketepatan hari ini Pak Najib mendapatkan tugas, yaitu memberikan materi tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak sekalian, sebelum Pak Najib menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalian sudah mempersiapkan diri dari pagi tadi. Maka untuk itu jangan lupa di sebelah kalian disiapkan air minum, disiapkan cemilan, dan disiapkan segalanya untuk kebutuhan kalian sendiri dalam rangka untuk mengikuti kegiatan MPLS ini sampai sempurna. Untuk itu mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan Pak Najib akan menjadikan tambahan ilmu buat kalian umumnya, terkhusus bagi Pak Najib sendiri. Mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu sehingga lebih bisa untuk melakukan kehidupan dan melaksanakan kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di sekolah maupun kehidupan di rumah. Anak sekalian, baiklah, untuk materi yang disampaikan Pak Najib adalah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian sudah tahu, sudah sering mendengar bahwa apa yang dinamakan dengan takwa itu. Dalam bahasa Arab disampaikan at-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Namun, anakku sekalian, kali ini Pak Najib akan menyampaikan beberapa hal yang sangat-sangat sempit sekali, tidak secara luas. Pak Najib akan menyampaikan bagaimana mengimplementasikan ketakwaan di dalam kehidupan kalian, kehidupan kalian sebagai siswa berada di sekolah, dan kehidupan kalian sebagai siswa yang berada di rumah kalian masing-masing. Untuk itu, berdasarkan definisi yang disampaikan pada Najib tadi, bahwa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Untuk yang pertama adalah disampaikan kehidupan kalian di sekolah. Apa yang harus diwujudkan sebagai bentuk ketakwaan kalian dalam kehidupan sekolah. Anak sekalian, di sekolah adalah ada yang namanya ustadz atau ustadzah, atau namanya adalah seorang guru. Di sekolah itulah guru adalah wakil atau sebagai ganti dari orang tua kalian. Maka dari itu, yang menjadi kewajiban kalian di sekolah yang pertama adalah hormat kepada guru sebagai ganti orang tua kalian yang berada di sekolah. Tentunya apa yang menjadi kewajiban kalian terhadap orang tua wajib dilakukan kepada seorang guru. Anakku sekalian, tentunya kalian tahu bahwa ketika guru kalian mendapat penghormatan, mendapat kebaikan dari kalian semua, tentunya guru itu akan menjadi ikhlas, akan menjadi senang, sehingga menyampaikan ilmu, memberikan ilmu kepada kalian juga menjadi ikhlas. Inilah yang dibutuhkan implementasi ketakwaan di dalam sekolah. Maka saling menghormati kepada guru, dan gurunya saling menyayangi dengan siswa-siswanya, dengan murid-muridnya. Berarti keterikatan saling mewujudkan ketakwaan, saling hormat menghormati, dan sayang menyayangi di antara kita semua adalah wujud untuk menentukan bahwa nantinya tujuan kita bersekolah, tujuan kita mencari ilmu adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan satu, hormat kepada guru. Apa yang disampaikan guru, apa yang menjadi
petuah guru akan kalian laksanakan. Mudah-mudahan inilah menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, selanjutnya selain hormat kepada guru adalah saling hormat, menghormati, dan sayang menyayangi, kasih mengasihi kepada sesama teman, terutama di kelas kalian dan secara umum adalah seluruh siswa SMP Islam Mabelulum. Nantinya kalian adalah menjadi siswa yang termuda. Berarti kalian punya kakak kelas di kelas 8 dan kakak kelas di kelas 11. Untuk itu, selain kalian kenal, saling mengetahui, saling mengenal satu dengan yang lain di kelas kalian terkhusus, di jenjang kalian kelas 7 dan di kelas 8, 9 sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah li ta'arofu, untuk saling mengenal. Anakku sekalian, dengan menyayangi kepada sesama teman adalah wujud atau implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian. Tetapi anakku sekalian, jangan sampai salah, jangan sampai keliru mengartikan sayang menyayangi adalah bukan kategori pacaran pada saat ini, yang umumnya adalah menyayangi karena menjadi pacarnya. Kalau diartikan sebagai pacar, maka ini salah. Saling sayang menyayangi adalah semua teman yang ada di sekolah di SMP Islam Mabelulum kita anggap sebagai teman, dan kita jadikan adalah mereka tambahnya pengetahuan kita. Dengan banyak teman maka akan banyak pula pengetahuan kita dan pengalaman kita. Untuk itu jangan diartikan sayang menyayangi, kasih mengasihi adalah bentuk pacaran. Untuk itu anakku sekalian, ingat, dalam mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah saling mengenal satu dengan yang lain dengan cara yang sudah diajarkan oleh ajaran Islam. Ketika ketemu dengan teman, ucapkan salam dengan yang baik, assalamualaikum. Maka yang diucapkan salam itu wajib menjawab waalaikumsalam. Sehingga di antara kalian ketika bertemu dengan temannya, satu dengan yang lainnya mengucapkan salam, berarti adalah saling doa, mendoakan satu dengan yang lain. Artinya salam adalah assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Maka dijawab dengan yang lain adalah waalaikumsalam, maka juga keselamatan padu. Maka terjadilah interaksi yang luar biasa ketika ini diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan belajar ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan, ketika bertemu dengan teman mengucapkan salam, maka insya Allah terjadilah interaksi dalam lingkungan pendidikan yang luar biasa, dan insya Allah akan dirahmati dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah taat kepada peraturan, karena kewajiban seorang siswa sebagai bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang sudah menjadi peraturan-peraturan di sekolah itu wajib dilaksanakan, dan semua yang menjadi larangan-larangan dalam peraturan itu maka wajib berusaha semaksimal mungkin untuk ditinggalkan atau dijauhi. Nah, bagaimana Pak kalau kondisi saat ini ya kalian belum ada tatap muka tetapi masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka yang menjadi kewajiban adalah tetap taat pada peraturan yang ada sesuai dengan peraturan saat ini yang diterapkan, yang disampaikan sebagai kebijakan sekolah. Salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran di rumah, mengikuti dengan sistem absensi di pagi hari. Yang kedua, mengikuti pembelajaran online melalui aplikasi Edmodo nantinya yang disampaikan sesuai dengan jadwal pada hari itu sampai selesai. Kemudian selain itu adalah melakukan apa yang menjadi
tugas dari masing-masing guru melata pelajaran sesuai dengan jadwalnya dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Inilah implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterapkan dalam pembelajaran ini, yang sampai saat ini itu masih kondisi pandemi, berarti masih pembelajaran jarak jauh. Maka seluruh tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan pembelajaran online ini, pembelajaran jarak jauh ini segera kembali kepada pembelajaran tatap muka. Dan berdoa mudah-mudahan pandemi saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terbebas dari virus dan kita bisa bersekolah kembali dengan pembelajaran tatap muka di sekolah yang kita cintai ini, SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, selain itu adalah dukungan yang luar biasa, hal yang tidak boleh ditinggalkan, hal yang menjadi kewajiban kalian, yang menjadi kewajiban kita adalah sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu, karena kalian adalah sudah di usia 12 tahun, 13 tahun. Itu artinya kalian adalah sudah anak-anak yang balik, yang berkewajiban melaksanakan perintah, melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa Pak kok sampai Pak Najib menyampaikan betapa pentingnya sholat 5 waktu itu? Karena anak-anakku sekalian, dalam kehidupan yang umum ini, di era yang saat ini, zaman yang sudah luar biasa ini, kewajiban menjadi seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu banyak yang ditinggalkan. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka sering meninggalkan yang menjadi kewajibannya adalah sholat 5 waktu. Maka Pak Najib mengingatkan kepada kalian, jadikan sholat, ya sekali lagi, jadikan sholat adalah sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Berarti sholat adalah kewajiban dan kebutuhan kita, kebutuhan kalian. Karena sholat adalah komunikasi kita di hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu ad-du'a, dan sholat adalah sebagai tempat meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problem kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, kita komunikasikan Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu, selain sholat 5 waktu sebagai kewajiban, tentunya banyak sholat-sholat yang lain. Di antaranya yang diajarkan oleh sekolah kita, yang disampaikan menjadi jadwal rutin sekolah kita adalah sholat duha, yaitu sholat yang dilaksanakan di pagi hari, ya, yaitu mulai terbitnya matahari yang tingginya kira-kira 1 tombak sampai tergelincirnya matahari. Itu tempat sholat waktu. Jangan diartikan sholat duha hanya untuk mencari rizki, untuk memudahkan rizki. Rizki bukan hanya untuk mendatangkan uang. Jangan dianggap untuk sholat duha adalah untuk menambah kekayaan, tetapi yang dinamakan rizki adalah bukan hanya berupa uang saja, tetapi rizki kesehatan, ketetapan iman kita, keluarga kita bersatu, keluarga kita saling menghargai, keluarga kita bersatu padu. Itu adalah termasuk
nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang termasuk rezeki kita. Maka kita dukung, kita memohon kepada Allah melalui sholat sunat, yaitu sholat sunat duha. Mudah-mudahan kalian semua pada pagi hari ini sebelum kalian tadi ya memegang HP dan mengikuti kegiatan ini, mendengarkan materinya Pak Najib, mudah-mudahan kalian juga sudah melaksanakan sholat duha. Ya, Pak Najib tadi sebelum berangkat ini menyampaikan materi ini, Pak Najib alhamdulillah bukan pamer, tapi ini adalah sebagai bentuk ya, sebagai contoh kepada kalian. Pak Najib sebelum mengisi materi, Pak Najib sudah sholat duha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sholat duha yang kita lakukan, yang dijadwalkan oleh panitia MPLS dan nantinya juga akan dilaksanakan setiap hari, adalah menjadi sarana kita turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, bahwa kita ingat ya, tentunya dalam pembelajaran ini, baik ini pembelajaran di sekolah nanti tatap muka ataupun di rumah, kita sebagai orang muridun, yaitu orang yang berharap, orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita ingat dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ala la tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Kita ingat bahwa kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita katakan ilmu, ada 6 syarat sita. Yang pertama adalah hirsun. Saya ulangi, yang pertama adalah dzakaun, kecerdasan. Kita harus cerdas dalam melaksanakan pembelajaran, dalam kita menginginkan suatu ilmu, kita harus cerdas. Baik kecerdasan dalam persiapan kita. Ya, cerdas itu artinya bahwa kita siap untuk mendapatkan, mencari ilmu. Semuanya kita siapkan, baik dari alat-alat kita, itu namanya cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas, ketika sudah mulai pembelajaran, sudah mulai masuk sekolah, jadwalnya masuk sekolah, baik itu tatap muka ataupun jarak jauh, tidak mempersiapkan apa sama sekali, tidak mempersiapkan seragamnya, tidak mempersiapkan bukunya, pulpen pun tidak punya, semuanya amburadul, itu namanya tidak cerdas. Ya, makanya syarat pertama adalah cerdas. Yang kedua adalah dzakaun wa hirsun, kemauan yang kuat. Ya, kemauan yang kuat berarti benar-benar kita, kalian semua bersekolah di SMP Islam Mamalullum berkemauan yang kuat. Niat ingsun, aku sekolah Mamalullum kepingin mendapatkan apa yang aku inginkan, kepingin mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyak dan bisa dimanfaatkan, baik kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat. Itu yang kedua, dzakaun wa hirsun. Wajtihadun, harus bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ya, karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dicarinya. Maka anakku sekalian, baik kondisi saat ini kalian masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, tetap harus sungguh-sungguh. Ketika kalian sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang kalian cari, apa yang kalian niatkan. Tetapi ingat, jangan sampai terlena kalian terbujuk dengan waktu, terbujuk dengan teman-teman kalian yang lainnya yang hanya sekedar mengikuti saja. Jangan. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Yang keempat adalah wabul ghotun, adalah biaya. Tentunya pembelajaran ini adalah membutuhkan biaya. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, wajib mengeluarkan biaya. Maka sekolah itu ada SPP, ada bulanan. Pak, lawong nggak sekolah kok atik bayar SPP? Ini jawaban yang harus kalian betul-betul ingat, bahwa kalian saat ini adalah sudah belajar dan masuk pembelajaran. Kalau bayar SPP kamu tidak bayar, melu sekolahane sopo? Yang ngajar gurunya juga butuh dibayar oleh yayasan, oleh sekolah. Ya, maka kalian wajib
membayar setiap bulannya. Itu sebagai bentuk, maka syarat mencari ilmu salah satunya adalah membayar. Jangan sampai mengatakan keluarga kalian nggak masuk sekolah kok suruh bayar. Itu adalah satu kewajiban. Gurunya pun mengajar setiap hari, bergiliran di sekolah untuk piket dan menyampaikan materi yang harus disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kalian. Itu sebagai jawabannya. Dan Pak Najib mengingatkan bahwa kewajiban dan syarat untuk mendapatkan ilmu itu adalah salah satunya adalah biaya. Yang kelima adalah wa irsyadu ustadzin. Ini yang penting, harus ada gurunya. Sekolah tanpa guru, yakin kalian tidak akan paham satu. Yang kedua, ilmu yang didapatkan tanpa ada guru tidak akan manfaat. Itu yang penting, karena yang kita cari adalah ilmu yang manfaat. Yang terakhir, yang keenam adalah watulu zamanin, membutuhkan waktu yang panjang. Tentunya anak sekalian, kalian semua tidak bisa 1 tahun terus lulus SMP, tidak bisa. Karena butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan apa yang dicari. Kelas 7 1 tahun, kenapa sampai setahun? Karena materi-materi semuanya sebagai syarat naik kelas 9 itu disampaikan selama 1 tahun itu. Berarti 6 syarat itulah yang wajib kalian penuhi. Anak sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Najib ini tentang syarat-syarat ini bisa kalian pahami. Baik, anak sekalian, tadi di sekolah, sekarang yang di rumah ini saya sampaikan sedikit ya, karena Pak Najib mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan, nanti jadi bosan ya, nunggu MPLS-nya lama karena materinya lama. Tidak, Pak Najib akan menyampaikan yang kedua. Sekarang apa yang menjadi kewajiban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, yaitu yang di rumah. Yang pertama, harus hormat kepada orang tua. Keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Maka kalian semua wajib patuh kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Disuruh apapun selama itu baik dan benar, maka wajib dipatuhi. Karena Allah ridho ketika orang tuamu ridho. Jangan sampai kalian menjadi siswa Mambal Ulum tidak diridhoi oleh Allah karena tidak diridhoi orang tuamu. Untuk itu setiap hari diusahakan selalu minta doa restu kepada orang tua. Yang kedua adalah terhadap keluarga kalian. Saling menyayangi kepada adik, kepada kakak, kepada masnya, saudaranya yang berada di rumah itu terkhusus harus saling hormat menghormati, saling dukung mendukung. Dan yang ketiga, jangan lupa di dalam rumah itu hiasi rumah kalian dengan sholat. Ya, keluarga kalian, bapak ibu kalian untuk bisa melaksanakan sholat. Ketika sudah sholat 5 waktu sebagai kewajiban seorang muslim, tentunya perbanyaklah sholat sunnah, terutama adalah sholatul lail, sholat malam yang dibutuhkan manusia di dalam dunia ini yang beruntuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian sudah ketahui bahwa sepertiga malam adalah waktu yang baik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ya diminta oleh Pak Najib, terutama kalian sendiri dan keluarga kalian, orang tua kalian, untuk mendukung proses pembelajaran di SMP Islam Mambal Ulim selama 3 tahun ke depannya. Tentunya Pak Najib meminta dan memohon kepada keluarga kalian untuk mendukung proses pembelajaran ini. Karena doa orang tua, apa yang disampaikan orang tua kepada kalian adalah merupakan doa untuk keberhasilan kalian semua. Pak Najib tidak pamer, tidak menunjukkan keluarganya Pak Najib. Itu hanya memberi contoh. Sampai saat ini Pak Najib sudah punya anak 2, sudah berkeluarga. Ibunya Pak Najib sampai saat ini masih puasa Senin Kemis untuk mendoakan putra-putranya. Salah satunya adalah Pak Najib. Itulah dukungan orang tua dalam rangka untuk mendapatkan apa yang diinginkan, untuk mendapatkan terutama ilmu yang manfaat. Untuk itu anak sekalian, kami dari pihak sekolah Pak Najib mewakili seluruh Bapak Ibu Guru meminta kepada kalian semua untuk bisa memulai untuk sholat tahajud di sepertiga malam. Dan jangan sampai kalian ya adalah menjadi anak-anak yang molor bangunnya.
Kalian sudah SMP, anak-anak SD saja sudah diajari gurunya bisa bangun jam 2, jam setengah 3, jam 4, setengah 4 sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Masa kalian sudah kelas 7 di SMP tidak bisa? Tentunya bisa. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan bisa mendapatkan apa yang maka niat yang pertama harus ditancapkan dalam hati untuk mewujudkan apa yang kita lakukan. Untuk itu, anakku sekalian, materi yang disampaikan tentang implementasi ketakwaan dalam kehidupan kalian sebagai siswa, baik di sekolah maupun di rumah, ini mudah-mudahan menambah kalian sebagai tambahan ilmu, sebagai motivasi kalian untuk bisa bangkit dan berusaha menjadi orang, yaitu orang yang pengejar ilmu, yang ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat nanti. Untuk itu, pesan terakhir Pak Najib, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma takdiru an ta'malahul yauma. Apa artinya Pak Najib itu? Artinya adalah jangan tunda pekerjaan sampai besok. Tetapi kalian mampu mengerjakan, mampu melakukan hari ini. Artinya adalah jangan tunda tugas kalian untuk dikerjakan besok. Yang aslinya kalian saat ini adalah bisa dan mampu melakukannya tugas itu. Untuk itu jangan tunda. Wis gampang menilai, wis gampang menaik, itu adalah hal yang sangat-sangat jelek atau termasuk akhlak yang madmumah, yang tidak terpuji. Untuk itu kalian semua, di akhir pertemuan dengan Pak Najib ini, penyampaian materi tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ridhonya kedua orang tua. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita, belajar kalian, sekolah kalian di SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya mendapatkan ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Najib pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini kurang enak atau kurang puas. Nanti bisa disampaikan melalui panitia ataupun langsung ke WA-nya Pak Najib. Nanti disampaikan bahwa ada kekurangan, kekeliruan ataupun kekurang puasan, nanti bisa disampaikan. Dan mohon maaf, terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Najib adalah menjadikan tambahan ilmu dan menjadikan pengetahuan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Summa-salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan
MPLS hari ini, mari kita berdoa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.